Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan malam ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ya di malam ini, yaitu pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad ya. Saya ulangi, pembahasan kita adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Sudah sampai di mana kitab Al-Adabul Mufrad? Sudah sampai hadis yang ke 500 berapa? 36 ya. Berarti babnya babun aina yaq'udul a'id ya. Babun aina yaq'udul a'id. Bab tentang ya aina yaq'udul a'id, yakni di mana orang yang menengok orang yang sakit itu mesti duduk. Itu judul babnya ya. Yaitu di mana orang yang
menengok itu duduk. Artinya kalau kita melayat ya atau menengok orang yang sakit, kita harus tahu di mana kita mesti duduk. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Ahmad bin Isa qala hadatsana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Amrun an Abdi Rabbih ibn Sa'id qala hadatsani al-Minhal bin Amrin an Abdullah ibn al-Haris an Ibn Abbas qala kata Abdullah bin al-Haris dari Nabi dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, karena Nabi SAW ida'adal marido. Nabi SAW apabila menengok orang yang sakit, jalasa inda ra'sihi. Beliau duduk di samping kepalanya orang yang sakit. Jadi di antara sunnah Nabi yang mulia adalah kalau menengok orang yang sakit, duduk dekat kepalanya orang yang sakit begitu. Kemudian semakola, kemudian beliau mengatakan atau mengucapkan doa sab'a marat, yaitu sab'a mirar, yaitu 7 kali, dengan mengucapkan as'aluhal azim, rabbal arsil azim, ayyashfiyak. As'aluhallahal azim, aku memohon kepada Allah Dat yang Maha Agung. Rabbal arsil azim, Rabb pemilik pengurus aras yang agung. An yashfiyaka, ya mudah-mudahan dia memberikan kesembuhan bagimu. Nah ini doanya ya. As'alullahal azim, Rabbal arsil azim, an yashfiyak. Itu bacaan doanya. Apabila orang itu menengok orang yang sakit, hendaklah dia duduk ya di samping kepala orang yang sakit sambil membaca ini 7 kali. Dibacanya 7 kali. Fa in kana fi ajalihi, ya, apabila ajalnya itu takhirun, ya, diakhirkan, artinya enggak jadi wafatnya, maka ufiya min waj'ihi, niscaya dia akan disembuhkan dari rasa sakitnya. Ya. Artinya bahwa dari keterangan ini atau dari hadis ini dalil yustahabu lil aid, bahwa disunahkan bagi orang yang menengok ya, menengok orang yang sakit. Disunahkan an yajlisa inda ra'sil marid, supaya duduk ya di sisi kepala orang yang sakit. Kemudian wa yusalliyakum min an alamihi, kemudian ya memberikan hiburan ya dari rasa sakitnya. Umpamanya dengan mengatakan khairan insyaallah, baik insyaallah ya. Tohur insyaallah, bersih insyaallah, bersih penyakitnya, bersih dosanya insyaallah. Jadi hiburan yang kita ucapkan kepada orang yang sakit. Jangan sampai dia mengatakan, oh saya juga dulu sama kayak begitu, hampir mati saya. Jangan seperti itu. Ya itu bukan tasliyah namanya. Malah itu namanya tahzinah, yaitu membuat orang berduka cita. Membuat orang bersedih. Tidak boleh kita ya mengucapkan seperti itu. Ya, jangan sampai kita mengatakan seperti tadi. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa wa yudzakirahu ya bi ajrihi, dan hendaklah dia memperingatkannya tentang pahala dengan sebab sakit. Memberitahukan tentang pahala dari sebab sakitnya tersebut. Jadi kalau kalau dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala gitu. Jadi kasih tahu kan kepadanya. Insya Allah nanti akan berikan pahala yang banyak untuk kamu. Seperti itu. Ya, insya Allah akan dimaafkan dan seterusnya. Akan diberikan pahala
bisababibtilaihi dengan sebab ujian yang Allah berikan kepada dia. Kemudian wa yad'uwa li syifaihi al-ajil. Juga mendoakan ya supaya segera sembuh. An yad'uwa li syifaihi al-ajil. Mendoakan agar cepat sembuh, agar lekas sembuh. Bil ad'iyatil ma'surati, dengan doa-doa yang ada asarnya, yang ada dalilnya, ya. Umpamanya doa yang ada dalilnya, ya. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si, ya. Isbi anta syafi, la syifa'an ila syifa'uka, syifa'un la yughadiru saqama. Atau ya Allahu yasfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Syafakallah, ya, la ba'sa tahurun insyaallah, dan sederetan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari doa-doa tersebut. Maka bacakan, ya. Bacakan wa yad'u li syifaihi al-ajil, doakan untuk kesembuhannya, ya, supaya lekas sembuh, bil adiyatil ma'thura minar rasul sallallahu wasallam alaihi. Dan doa-doanya silakan dikoleksi. Sekarang ini sangat mudah, ya, untuk mendapatkan doa-doa, ya, untuk orang yang sakit dan seterusnya. Buku-bukunya mudah didapatkan. Bahkan juga di perpustakaan banyak, tinggal dibaca. Saya kira kita masih sangat kita patut bersyukur hidup di zaman dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Walaupun zaman sekarang ini barakatul ilminya kurang, tetapi dimudahkan ilmunya banyak. Makanya kita gabungkan keutamaan ini, keutamaan mendapatkan ilmu dengan mudah dan keberkahan ilmu. Kemudian faedah berikutnya adalah man qila indahu hadhihi du'a afahullahu min maradi. Barang siapa yang dibacakan doa di sisinya dengan doa ini, doa yang mana tadi? As'aluhal azim, Rabbal arsil azim, an yasfiyak. Kalau ini dibacakan 7 kali di sisi orang yang sakit tadi pada kepalanya, maka insya Allah itu akan memberikan kesembuhan insya Allah. Dan orang yang sakit itu senang. Secara psikologi orang yang sakit ditengok, kemudian ditengok, kita duduk di samping kepalanya, Masya Allah. Itu dia merasa ada sesuatu, perhatian yang besar. Dan ini adalah agama wahyu yang dalam agama tersebut diajarkan bagaimana tata krama dan etika kita ketika kita menengok orang yang sakit. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam kitab ini bahwa afahullahu min maradihi, pasti Allah akan ya berikan afiah ya dari penyakitnya, kesembuhan dari penyakitnya, ya, ketika seseorang mendoakan seperti ini. Kama jaa fi khabari shadiqil masduq, sebagaimana telah datang yaitu pada kabar as-shadiqil masduq, Nabi Muhammad yaitu hamba Allah yang benar lagi dibenarkan. Berikutnya, dalil yang kedua, dalil yang ke-537, dan hadis ini sanadnya sahih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Musa qala hadatsana Arabi ibn Abdullah qala kata Rabi bin Abdullah dhahabtu ma'al Hasan ila Qatadah na'uduhu. Aku pernah pergi bareng dengan Al-Hasan, ya, menuju ke Qatadah bin Di'amah dalam rangka untuk menengoknya. Kalau ada, ternyata Hasan Basri duduk inda ra'sihi, di sisi kepalanya. Kalau hadis yang ke-536 yang melakukan itu siapa? Rasulullah SAW. Maka hadis yang ke-537 ini, siapa yang melakukannya? Al-Hasanul Basri. Ulama dari kalangan tabi'in.
tabi'un shogir. Ya. Beliau adalah salah seorang ulama yang sangat terkenal dari negeri Basrah. Saking terkenalnya kalau disebut Al-Hasanul Basri, Hasan dari negeri Basrah, padahal itu adalah kota yang sangat besar, dikenal. Kenapa? Karena beliau sangat tenar. Karena beliau sangat terkenal. Kemudian apakah kata yakni Rabi bin Abdullah? Maka Hasan Basri ya faqa'ada 'inda ra'si. Duduk di samping kepalanya Qatadah. Fasa'alahu, lalu Hasan Basri bertanya kepada Qatadah tentang keadaan penyakitnya. Tsumma da'alahu, kemudian mendoakan kebaikan untuk Qatadah bin Di'amah. Qala, kata Hasan Basri, Allahumma ya Allah, isfi qalbahu, sembuhkan hatinya. Wasfi saqamahu, dan sembuhkan penyakitnya. Masya Allah. Doanya orang yang soleh itu luar biasa. Apa katanya? Ya Allah, sembuhkan hatinya dan sembuhkan penyakitnya. Ini doa sangat bagus sekali. Kenapa? Karena ketika orang itu sakit secara fisik, ya terkadang penyakit fisik juga mengganggu psikis. Terkadang penyakit fisik juga mengganggu kejiwaan. Makanya doanya adalah Allahumma shfi qalbah. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, sembuhkanlah hatinya. Wasbi saqma, ya Allah, sembuhkanlah ya penyakitnya. Ini adalah doa yang dibacakan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Ini dalil bahwasanya jawaju talabis syifa min Allah, yakni boleh meminta kesembuhan kepada Allah. Yang keduanya, istihbabul ilha fi du'a, disunnahkan ya ketika berdoa itu ilha, memaksa. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkan. Dan kalau kita berdoa memang seyogianya al-ilha. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya yaitu Al-Jawabul Kafi belum menerangkan bahwa di antara sebab doa itu terkabul adalah kalau al-ilha, yaitu kalau seseorang maksa. Seseorang itu maksa minta dikabulkan, ya Allah, Allahumma istajib, Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Itu di antara sebab doa itu akan diterima. Ilha, maksa. Baru kebikum jamaah sekalian, jangankan berdoa kepada Allah, yang kita saja kalau meminta utang kepada tetangga kita, maksa apa tidak? Maksa. Cobalah, ya kalaupun tidak 1 juta ya mungkin 500.000 lah. Nggak ada Pak. Ya kalau nggak ada 500 turun dikit lah nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai saya pulang dari sini nggak bawa, malu saya. Karena saya sudah cerita kalau Anda tuh orang soleh gitu kan. Kan jadi bingung kitanya yang mau dipinjeminnya. Waduh ini sudah promosi lagi ya. Ya supaya kitanya tersanjung. Gitu. Al-ilha. Dalam berdoa al-ilha. Dan jangan sekali-kali berdoa dengan memberikan pilihan. Ya Allah, kalau memang saya pantas untuk disembuhkan penyakitnya, sembuhkanlah ya Allah. Tapi kalau nggak pantas, ya jangan ya Allah. Ini ilah, itu mukhayyar. Dia memberikan pilihan, jangan. Berdoa itu mesti al-ilha. Maka doa yang tadi Allahumma shfi qalba wasfi saqma, ya Allah, sembuhkanlah hatinya dan sembuhkanlah penyakitnya. Bukan hanya jasmaninya yang supaya disembuhkan, termasuk apa? Rohaninya. Karena berapa banyak orang yang sakit jasmaninya, ternyata rohaninya pun ikut sakit pula. Baik, barakallahu selanjutnya bab yang ke-247, babu may ya'malu rajulu fi baiti. Bab tentang apa saja yang dilakukan oleh seseorang di rumahnya. Apa yang dikerjakan oleh seseorang di rumahnya. Maka qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari berkata pada hadis yang ke-538. Hadis ini sahih karena terdapat pula dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadatsana Abdullah ibn Raja
wa Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'batu anil Hakam an Ibrahim anil Aswad qala kata Al Aswad sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka yasna'un Nabi sallallahu fi ahlihi, apa yang suka diperbuat oleh Rasulullah ketika berada di keluarganya. Faqalat kata Aisyah, karena yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi Muhammad itu kalau sedang berada di keluarganya, di rumahnya, maka dia fi mihnati ahlihi itu berkhidmat pada keluarganya, melayani keluarganya. Masya Allah. Ya, kalau kita suami biasanya pengennya diapain? Dilayani oleh istrinya selalu. Kalau ini yakni khidmah, mengabdi kepada keluarganya, melayani kepada keluarganya. Fa'idha hadratis salat, apabila salat itu datang kharaja, baru dia keluar. Makanya hukum asal juga seorang suami kalau dia berada di rumahnya maka dia hendaklah berbuat ya baik kepada keluarganya. Makanya Rasulullah bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqan idza faqihu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang baik akhlaknya apabila paham agama. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paham agama. Dan beliau baik akhlaknya kepada keluarganya, beliau berkhidmat di dalam kehidupan rumah tangganya. Beliau berkhidmat ya kepada keluarganya. Baru ketika datang waktu sholat, beliau baru keluar untuk melaksanakan sholat. Karena sholat tentu saja dikerjakan dengan berjamaah dan sholat itu dikerjakan di masjid. Dari hadis ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah fihi at-targhib fi tawadhu wa tarki takabur wa qiyamir rajul bi musa'adati ahli fi a'malil bait. Disebutkan bahwa di dalamnya ada targhib, yaitu ada anjuran supaya setiap laki-laki rendah hatinya, tidak boleh sombong, dan hendaklah seorang suami dia membantu istrinya ya di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Maka seorang suami maka hendaklah dia melakukan seperti ini. Yakni tidak boleh seorang suami di rumah itu tidak mau membantu istrinya yang sedang dalam keadaan kerepotan. Tidak mau membantu istrinya yang dalam keadaan sibuk. Tidak boleh seperti itu. Maka hendaklah seorang suami membantu istrinya. Dan itu merupakan bagian akhlak yang telah ditunjukkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, khiyarukum li ahli, ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku adalah orang yang baik dengan keluarga. Dan seseorang dianggap baik, ya, yang lebih tahu adalah keluarganya. Seseorang dianggap baik, yang paling tahu adalah keluarganya. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian hadis yang ke-539. Dan hadis ini derajatnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Dan Al-Imam Ibn Hibban. Walaupun riwayat ini ada sebagian yang dilemahkan tetapi kesimpulannya sahih insyaallah taala. Adapun hadisnya adalah qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Musa qala hadatsana Mahdi bin Maimun an Hisam bin Urwa an abihi, dari ayahnya yaitu Urwa bin Zubair. Qala kata Urwa bin Zubair, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu ya'malu fi baitihi, apa yang diperbuat oleh Rasulullah ketika berada di rumahnya? Qalat kata Aisyah, yakhsifu na'lahu. Rasul itu yakhsifu na'lahu. Ya. Yakni Rasulullah kalau berada di rumahnya, beliau suka ya menjahit ya atau menyambung sendalnya. Kalau talinya putus, disambung sendiri. Ya, kalau di kita mungkin nyemir sendiri, tidak harus ini semir ini. Kamu kan perempuan, istri saya harus berkhidmat kamu kepada saya. Ya, tidak seperti itu.
Ya, jadi kesannya sudah istri itu capek dan seterusnya, kemudian kita pun minta disemirkan lagi. Ya, sehingga banyak para wanita yang terkadang mengeluh. Kenapa? Karena suaminya ya yakni tidak membantu pekerjaan yang berada di ya rumah tangganya. Nah, ini contoh bahwa Nabi kita yang mulia ketika berada di rumah, yakni beliau suka ya apa namanya, suka menyambungkan tali sendalnya. Ya, kalau sekarang sih mungkin ngesol sendal apa begitu. Sampai seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW betul-betul memiliki akhlak yang sangat baik sekali. Akhlaknya sangat baik. Sehingga diterangkan seperti tadi. Bahwa beliau ya seperti tadi. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW melakukan seperti ini, maka tentu saja apa yang dilakukan oleh beliau ini merupakan amal soleh, perbuatan yang luar biasa. Yang terkadang ya sebagian orang tidak melakukannya, tapi Rasulullah SAW melakukannya. Beliau membantu siapa? Membantu istrinya. Beliau membantu keluarganya, seperti itu. Ya, membantu istrinya, ya, membantu keluarganya. Di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini merupakan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan apa yang dilakukan ya oleh para pendahulunya. Dan sebagaimana kita juga tahu bahwa banyak para nabi dan rasul zaman dahulu juga mereka ya berjalan sebagaimana manusia biasa. Kayak diterangkan dalam hadis ini bahwa ternyata beliau yakhsipun na'lahu, dia menjahit sandalnya. Wa ya'malu ma ya'malu rajulu fi baiti, dia beraktivitas seperti kaum pria beraktivitas di rumahnya. Beliau mengerjakan seperti laki-laki umumnya mengerjakan. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki di rumahnya, maka Nabi pun juga melakukannya. Artinya Rasulullah SAW sebagaimana umumnya kaum pria seperti itu. Jadi tidak harus bahwa segala sesuatu itu mengandalkan kepada istrinya. Disemir, tolong istrinya suruh nyemir. Dianya berdiri aja kayak raja begitu. Tidak begitu. Ya, istrinya mencuci piring dia bantu. Ya, mencuci baju dia bantu, nggak ada masalah. Walaupun memang beberapa riwayat menerangkan bahwasanya wanita itu mesti berkhidmat. Tetapi ketika diterangkan wanita itu berkhidmat di rumah suaminya, walaupun ulama ikhtilaf dalam masalah ini dan perdebatannya panjang, namun intinya pendapat yang terkuat adalah wanita memang berkhidmat di rumah suaminya. Tapi jangan lupa, meskipun wanita berkhidmat di rumah suaminya, dalil itu bukan dalil untuk mendolimi wanita, untuk mendolimi istri, tapi dalil itu adalah untuk menunjukkan bahwa wanita pun harus berusaha untuk meraih surga dengan berbakti di rumahnya. Dan juga seorang suami hendaklah dia membantu istrinya untuk menunjukkan keharmonisan dan juga ta'awun, saling tolong menolong di antara suami istri. Karena suami istri harus saling tolong menolong. Tidak boleh seorang suami egois dengan istrinya, tidak boleh. Selanjutnya, kemudian dari keterangan pada hadis yang ke-539 ini, fihi dalil ala anhu sallama kana yasna'u fi baitihi kama yasna'u ayu insanin minal istighali bi mihnatil ahli wan nafsi taujihan lil ummah ila tawadu'i wa tarki takabbur. Diterangkan bahwasanya padanya jadi dalil sesungguhnya Nabi SAW melakukan, mengerjakan di rumahnya sebagaimana yang dikerjakan oleh ya siapapun orangnya, tentang kesibukan yaitu berkhidmat, mengabdi, bekerja, membantu keluarganya dan juga untuk dirinya sendiri, dan itu memberikan arahan, memberikan pelajaran bagi kita. Ya, yaitu bagi umat Islam, ya, supaya apa? Ila tawadu'i, ya, wa tarki takabur. Supaya tawadu, supaya rendah hati dan tidak boleh sombong.
Walam yakun yataraffa'u an dzalik liqaunihi musyarrafan. Bahwasanya terkadang yakni hal itu terjadi dan kita tidak boleh merasa tinggi dalam hal tersebut sehingga pengennya yakni walam yakun yataraffa'u an dzalik liqaunihi musyarrafan, dan Nabi SAW yakni beliau tidaklah merasa tinggi dalam hal tersebut karena keadaannya yaitu musyarrafan bil wahyi. Jadi artinya Nabi kita yang mulia bukan mentang-mentang jadi Nabi kemudian ya istrinya aja yang suruh bekerja. Istrinya aja suruh mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Ya. Tidak kemudian kata Rasul umpamanya, saya kan Nabi. Ya, kamu istri saya, kamu juga umat saya. Kamu harus mengabdi kepada saya. Tidak. Makanya pernah satu waktu ada orang kafir datang kepada beliau dalam keadaan ketakutan. Maka kata Rasulullah SAW, tenanglah, tenanglah. Wahai kaumku, tenanglah. Sesungguhnya aku ini adalah anak seorang budak belian. Karena Nabi Muhammad SAW itu kan memang keturunan siapa? Keturunan ya, Hajar. Dan Hajar itu adalah anak saya yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata beliau, aku ini adalah anak cucu dari seorang hamba saya yang bernama siapa? Hajar. Nabi Muhammad, seorang Nabi yang sangat mulia itu nenek moyangnya kalau kita lihat tarik ke atas, ya, yaitu anaknya Hajar. Dan Hajar adalah seorang hamba saya. Cukuplah untuk menunjukkan bahwasanya betapa luar biasanya ketawaduan Rasulullah SAW. Padahal dia seorang nabi, seorang rasul. Ya, seperti itu. Tapi dia begitu rendah hati. Ya buktinya seperti tadi. Ketika Rasulullah SAW kedatangan orang yang begitu ketakutan, kata Rasul, tenanglah. Ya, aku ini ya anak dari seorang hamba saya. Walam yakun yataraffa'u an dzalika liqauni musarrafan bil wahyi wa nubuwati. Dia tidak sombong dengan sebab ya yakni dimuliakan dengan wahyu dan nabiyan, wa mukarraman bi risalati samawiyah, juga dimuliakan dengan ya yaitu risalah samawiyah. Beliau tidak seperti itu. Demikian keterangan atau penjelasan yang diterangkan di dalam kitab ini, yaitu poin faidah dari hadis yang ke-539 yang tadi sudah saya bacakan. Kemudian adapun hadis-hadis yang ke-540 juga dinyatakan sahih, ya, dan di sana kalimatnya juga yakni mirip dengan yang sebelumnya. Di mana di sini ada tambahan, namun mungkin nanti insyaallah taala saya akan terangkan 540 ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Cukup 2 hadis saja, ya, dari apa yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Dan kemudian yang sebelumnya 2 hadis 536, 537, 38 dan 39 kita membahas 4 hadis, dan saya kira mencukupi insyaallah bekal kita pada malam ini agar kita lebih baik akhlaknya, dan kita berharap dengan kita belajar kitab Al-Adabul Mufrad kita menjadi hamba Allah yang lebih baik akhlaknya, lebih rendah hati, lebih tawadu, dan tidak menyombongkan diri meskipun kita memiliki banyak kelebihan, karena sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Cukup sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan sambil menunggu tibanya waktu Isya. Tafadhol. Iya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 2 persisan para ulama. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada sebagian yang mengatakan bahwa wanita tidak punya kewajiban berkhidmah. Seperti itu. Dan yang keduanya, yakni sebagian ulama yang lain mengatakan yakni adanya kewajiban berkhidmah. Semuanya berpulang kepada dalil. Apakah dalil mengenai wanita berkhidmah kepada
keluarganya kepada suaminya berdasarkan dalil-dalil yang ada itu sahih atau tidak, itu titik masalahnya. Jadi dalam kitab Adabul Jifaf buah karya Imam Al-Albani disebutkan tentang persisian ini, ya. Namun kesimpulannya bahwa pendapat yang terkuat insyaallah taala adalah pendapat yang menunjukkan sesungguhnya yakni wanita, ya, hadis tentang wanita berkhidmat kepada apa? Kepada suami itu lebih kuat dibandingkan dengan melemahkan hadis tersebut. Jadi kalau mereka yang mengatakan pada dasar asalnya dia tidak ada kewajiban itu karena melemahkan riwayat tadi. Jadi siapa yang melemahkan riwayat tadi maka berarti hukum asal wanita tidak punya kewajiban. Adapun mereka yang menguatkan riwayat tadi maka berarti wanita memiliki kewajiban untuk berkhidmat. Dan para ulama pada umumnya mereka menegaskan bahwa wanita memiliki kewajiban untuk berkhidmat kepada ya, keluarganya, kepada suaminya. Dan tadi sudah saya terangkan bahwa berkhidmatnya wanita kepada keluarganya tidak berarti suaminya tidak membantu tentang khidmahnya. Artinya kalau wanita itu hukumnya wajib berkhidmah, maka berarti para suami ini atau suami ini mereka membantunya itu bersifat afdoliyah, bersifat sesuatu yang disukai, sesuatu yang mustahab begitu ya. Demikian barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ketika apa? Iya. Wahai suami, pertanyaannya, saya tidak tahu kalau dalil pertanyaannya, tetapi ada juga hadis riwayat Imam apa namanya riwayat Imam Ibnu Majah. Ada hadisnya, ayyuma imra'atin barang siapa wanita manapun ya matat jaujuha ayyuma imra'atin matat siapapun wanitanya yang meninggal dunia wa jaujuha radin anha sedangkan suaminya itu ridha kepadanya dakhalatil jannah dia masuk surga. Kalau redaksi ini ada. Tetapi kalau, tentang, apa yang tadi itu ya, tentang pertanyaan, kan tadi pertanyaannya adalah, adakah teks pertanyaan? Seperti itu, saya tidak tahu. Tetapi kalau hadis, riwayat Imam Ibnu Majah dan hadis ini sahih, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah. Dakhalatil jannah. Siapapun wanitanya yang meninggal dunia dan suaminya dalam keadaan ridha, ya, kepada istrinya, bukan ridho dengan sebab mati, maksudnya tidak ada masalah. Ya, begitu. Nanti kalau ridho dengan sebab mati nikah lagi lain urusannya itu ya. Maksudnya dia meninggal dunia, suaminya ridho, tidak ada masalah. Dakhaltil jannah, wanita tersebut masuk surga. Maka di antara persyaratan wanita masuk surga, di antaranya adalah ada hablum minan nas. Apa hablum minan nasnya? Yang seperti tadi, yaitu diridhoi oleh suaminya. Dan ada lagi yakni bahwasanya di dalam hadis yang lain ketika berbicara tentang surga nerakanya seorang dikatakan bahwasanya naruki wa jannatuki fi jaujiki. Bahwasanya surgamu dan nerakamu ya naruki wa jannatuki neraka dan surgamu fi jaujiki ada pada suamimu. Ya. Adapun tentang persoalan adakah teks pertanyaan apakah engkau ridho apa saya tidak tahu. Ya. Kan pertanyaannya teksnya kan ya. Kalau pertanyaan teks saya tidak tahu. Tetapi kalau tentang apakah manusia mungkin ditanya dengan banyak hal, ya mungkin saja. Tapi kalau teks dalilnya saya tidak tahu. Tapi apakah mungkin saja orang ditanya bahwasanya suaminya ridho apa tidak? Ya mungkin saja. Ya, karena segala permasalahan itu sangat banyak sekali. Bahkan mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak tahu. Ya, yang tidak terbersit oleh kita ternyata ditanyakan juga. Demikian barangkali semoga bermanfaat. Kita akhiri dari sini subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.